Pemirsa, jumpa kembali di channel Belajar dan Berbagi. Video kali ini kita akan belajar mengenai pentingnya melakukan tinjauan desain dan pengembangan untuk produk-produk alat kesehatan. Tinjauan desain dan pengembangan ini harus dilakukan sesuai dengan persyaratan dari beberapa standar sistem manajemen mutu dan juga peraturan. Di dalam ISO 9001 versi 2015, persyaratan tentang tinjauan desain ini ditetapkan di dalam pasal 8.3.4 mengenai pengendalian desain dan pengembangan. Jadi di dalam persyaratan ini organisasi harus menerapkan pengendalian terhadap proses desain dan pengembangan untuk memastikan bahwa satu, tinjauan dilakukan untuk mengevaluasi kemampuan hasil desain dan pengembangan untuk memenuhi persyaratan. Dan yang kedua, memastikan bahwa tindakan terhadap masalah yang diputuskan selama tinjauan atau verifikasi dan validasi telah dilakukan. Ya. Kemudian di dalam peraturan, ini salah satunya adalah Permenkes nomor 20 tahun 2017. Tinjauan desain dan pengembangan ini ditetapkan di dalam pasal 3.d.6, yaitu mengenai tinjauan ulang desain dan pengembangan. Di dalam peraturan tersebut menyatakan bahwa pada kondisi yang sesuai, tinjauan ulangan yang sistematis terhadap desain dan pengembangan harus dilakukan sesuai dengan urutan terencana. Untuk apa? Yang pertama, untuk mengevaluasi kemampuan hasil desain dan pengembangan dalam memenuhi persyaratan. Dan yang kedua, untuk mengidentifikasi setiap problem dan rencana tindakan yang diperlukan. Dan di dalam peraturan ini menyatakan bahwa partisipan yang terkait dengan tinjauan ulang ini harus mencakup wakil dari fungsi yang bertanggung jawab dengan kondisi desain dan pengembangan yang sedang ditinjau ulang, dan juga termasuk personil-personil khusus lainnya. Dan rekaman hasil tinjauan ulang dan setiap tindakan yang dibutuhkan ini harus dipelihara. Kemudian yang ketiga, yang tersantum di dalam ISO 13485 tahun 2016. Tinjauan desain ditetapkan di dalam pasal 7.3.5. Ini mengenai tinjauan desain dan pengembangan. Nah, pada tahap yang sesuai, tinjauan desain dan pengembangan secara sistematis ini harus dilakukan sesuai dengan perencanaan yang sudah ditetapkan dan didokumentasi. Untuk apa? Yang pertama, untuk mengevaluasi kemampuan hasil desain dan pengembangan untuk memenuhi persyaratan. Dan yang kedua adalah mengidentifikasi dan mengusulkan tindakan yang diperlukan. Ya. Dari ketiga persyaratan tersebut, apa nih yang dimaksud dengan tinjauan desain secara sistematis? Kemudian isu apa saja nih yang perlu ditinjau? Kemudian tentang pada tahap apa saja nih tinjauan desain dan pengembangan harus dilakukan? Kemudian siapa saja yang perlu menjadi partisipan atau menjadi peserta di dalam tinjauan desain tersebut. Kemudian rekaman tinjauan desain apa saja nih yang harus atau yang perlu dipelihara. Mau tahu penjelasannya? Ikuti terus video yang satu ini. Pemirsa, berdasarkan persyaratan yang ditetapkan di dalam standar dan peraturan tersebut, maka tinjauan desain dan pengembangan ini merupakan pemeriksaan desain secara sistematis. Tujuannya adalah satu, menilai kecukupan persyaratan desain. Yang kedua, mengevaluasi kemampuan desain untuk memenuhi persyaratan desain tersebut. Dan yang ketiga, mengidentifikasi masalah dan solusinya. Tinjauan desain dan pengembangan ini harus dilakukan sesuai dengan perencanaan yang sudah disusun dan didokumentasikan. Dan jenis dan cara tinjauan harus sesuai dengan jenis output, kompleksitas kegiatan, kompleksitas produk,
persyaratan kualitas, tingkat risiko terkait dengan penggunaan alat kesehatan. Nah, di dalam membahas tinjauan desain dan pengembangan, tentu saja saya juga menggunakan beberapa referensi, antara lain yaitu ISO 13485-2016, A Complete Guide to Quality Management in the Medical Device Industry. Untuk desain yang sederhana, tinjauan mungkin dilakukan sederhana. Ya. Misalnya, desain untuk label yang akan ditempatkan pada alat kesehatan, maka tinjauan mungkin relatif pendek dan sederhana. Tetapi untuk tugas-tugas yang multidisiplin dan kompleks, yang melibatkan banyak ruang lingkup atau banyak karakteristik yang melibatkan banyak subsistem, maka tinjauan mungkin lebih kompleks dan harus direncanakan supaya efektif. Sebagai contohnya, dari tinjauan kompleks, misalnya, beberapa komponen alat kesehatan harus diintegrasikan satu sama lain untuk mendukung fungsionalitas dari alat kesehatan. Maka tinjauan tersebut harus memastikan bahwa semua persyaratan dan sumber daya yang relevan dari semua subsistem tersebut telah diidentifikasi dan ditinjau. Dan tinjauan tersebut oleh karena itu ya harus terperinci dan kompleks, serta mencakup banyak isu-isu yang akan dibahas dan diputuskan. Isu apa saja nih yang perlu diperhatikan pada saat menetapkan perencanaan tinjauan? Antara lain, yang pertama, yaitu terkait dengan penyelenggara tinjauan, yaitu siapa nih orang yang akan memulai tinjauan. Yang kedua, terkait dengan topiknya, tujuan dan agenda tinjauan. Kemudian juga cara mengukur bahwa tujuan tinjauan tercapai atau belum tercapai. Misalnya nih, harus dengan menggunakan kriteria keberhasilan tinjauan. Yang ketiga, siapa saja nih yang akan ikut serta di dalam tinjauan dan bagaimana kualifikasi mereka, kompetensinya, pengalamannya. Yang keempat, itu yang terkait dengan input dan informasi apa saja yang akan diperlukan untuk tinjauan. Kemudian yang kelima, ini tentang sumber daya apa saja nih yang akan diperlukan. Ini termasuk sumber daya personil, lokasinya, kemudian fasilitasnya, perangkat keras, perangkat lunak, alat-alat lain dan sebagainya. Kemudian yang keenam, mengenai dokumentasi pendukung apa saja nih yang akan diperlukan untuk melakukan tinjauan. Yang ketujuh, misalnya rekaman dan informasi terdokumentasi apa saja nih yang akan menjadi output desain dan sebagainya. Kemudian apa saja jenis tinjauan desain? Ya, ada beberapa jenis tinjauan desain. Yang pertama misalnya terkait dengan short review, yaitu tinjauan singkat. Ini merupakan tinjauan yang dilakukan untuk masalah yang relatif sederhana dan dapat dilakukan relatif cepat. Jadi tinjauan ini tidak perlu melibatkan tim multidisiplin. Misalnya saja dengan melakukan rapat intern yang meninjau kemajuan atau progres tugas pengembangan. Kemudian yang kedua yaitu jenis exchange of information, yaitu pertukaran informasi. Jadi pertukaran data dan informasi di dalam tim pengembangan ini juga dianggap sebagai tinjauan. Kemudian yang ketiga yaitu formal design review. Ini tinjauan desain secara formal. Jadi ini merupakan tinjauan yang biasanya dilakukan pada akhir suatu tahapan kritis dengan tujuan apa? Untuk meninjau hasilnya dan menyetujui atau menolak hasilnya tersebut. Ini penting untuk memutuskan apakah kegiatan desain dapat dilanjutkan pada tahap berikutnya. Nah, tinjauan semacam ini biasanya ini dilakukan oleh orang yang kompeten di luar tim pengembangan. Tentu saja orang-orang tersebut mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang cukup untuk menilai hasil desain dan pengembangan. Kemudian yang keempat yaitu tentang technical review atau tinjauan teknis. Ini merupakan tinjauan yang diperlukan untuk mengevaluasi aspek teknis dan memerlukan personil-personil dengan kualifikasi dan kompetensi tertentu. Ya, itu tadi tentang jenis-jenis dari tinjauan. Kemudian pada tahap apa nih tinjauan harus dilakukan? Jadi
organisasi harus merencanakan dan melaksanakan tinjauan sesuai jadwal yang ditetapkan untuk memastikan kesesuaian dan efektivitas desain dan pengembangan yang berkelanjutan. Organisasi ini harus mengidentifikasi kegiatan dan tahapan kritis dari desain dan pengembangan yang memerlukan tinjauan. Dan tahapan kritis tersebut mengacu pada situasi di mana tugas desain dan pengembangan tidak dapat dilanjutkan ke langkah berikutnya tanpa menyetujui atau mengesahkan hasil tersebut. Nah, tahapan kritis ini mengacu pada kegiatan yang tentu saja memiliki efek atau pengaruh serius pada desain dan pengembangan. Misalnya nih, melakukan tinjauan protokol verifikasi di awal proses desain. Ini sangat penting untuk menentukan efektivitas verifikasi dan tahapan tersebut harus diidentifikasi. Kemudian bagaimana mengidentifikasi problem dan mengusulkan tindakan yang diperlukan. Salah satu tujuan dari tinjauan adalah untuk mengelola dan menyelesaikan problem yang terjadi selama kegiatan desain dan pengembangan. Pada saat melakukan tinjauan, risiko dan problem harus diidentifikasi dan dicatat. Apa saja nih yang harus dilakukan pada saat tinjauan desain dan pengembangan? Yang pertama, mendeteksi dan mengidentifikasi problem yang terjadi selama kegiatan desain dan pengembangan. Yang kedua, menganalisa problem dan akar penyebabnya. Yang ketiga, memberikan saran solusi terhadap problem-problem tersebut. Yang keempat, menginformasikan kepada semua pihak terkait tentang problem tersebut. Dan yang kelima, tentu saja menerapkan solusinya. Dan yang keenam, mengendalikan hasil dari penerapan solusi tersebut dan mengevaluasi hasilnya. Yang ketujuh, menyelesaikan masalah dan menyatakan bahwa masalah tersebut sudah selesai. Dan yang kedelapan, menyarankan tindakan lebih lanjut jika masalahnya tidak terpecahkan. Kemudian siapa saja nih yang harus menjadi peserta atau partisipan dari tinjauan? Ya. Organisasi ini perlu mengidentifikasi dan menentukan peserta yang diperlukan untuk setiap jenis tinjauan. Jadi tinjauan desain ini idealnya melibatkan personil selain yang bertanggung jawab atas desain dan pengembangan tersebut. Partisipan tinjauan ini harus meliputi perwakilan fungsi yang terkait dengan tahapan desain dan pengembangan yang sedang ditinjau. Kemudian peserta yang terlibat. Kemudian tanggal tinjauan. Ya, ini semuanya adalah rekaman yang harus ada di dalam tinjauan. Kemudian apa saja nih yang harus diperhatikan pada saat menentukan peserta tinjauan? Yang pertama, untuk setiap jenis tinjauan, organisasi harus menentukan siapa yang akan menjadi peserta tinjauan. Yang kedua, peserta dinyatakan di dalam rencana desain dan pengembangan. Dan yang ketiga, kualifikasi dan kompetensi teknisnya itu harus ditetapkan. Dan ketika orang tersebut tidak tersedia di dalam organisasi, maka organisasi dapat mendelegasikan tanggung jawabnya kepada pihak eksternal. Dan yang keempat, jenis keahlian yang harus dimiliki untuk menilai dan mengevaluasi hasil desain tersebut bila perlu melibatkan pelanggan atau pakar di bidang alat kesehatan atau pengguna alat kesehatan dan sebagainya. Dan yang kelima, hasil tinjauan ini harus didokumentasikan dan didistribusikan ke pihak-pihak yang berkepentingan. Ya. Apa saja nih rekaman tinjauan yang harus dipelihara atau disimpan? Yang pertama, tanggal tinjauan. Yang kedua, peserta yang ikut di dalam tinjauan. Yang ketiga, inputan dari setiap peserta tinjauan. Yang keempat, inputan verbal yang dibuat selama tinjauan. Yang kelima, problem dan situasi serta pemecahannya. Yang keenam, hasil kajian dan pengujian penerimaan. Yang ketujuh,
keputusan yang dibuat selama tinjauan. Yang kedelapan, misalnya persetujuan atau ketidaksetujuan atau persetujuan bersyarat dari hasil desain dan pengembangan. Yang kesembilan, tentang rincian pemberi persetujuan dan tanggal persetujuan. Yang kesepuluh, misalnya keputusan mengenai tindakan terkait dengan pengembangan desain dan sebagainya. Ya, demikian tadi kita telah belajar mengenai tinjauan desain dan pengembangan yang harus dilakukan pada saat menerapkan desain dan pengembangan untuk produk-produk alat kesehatan. Semoga bermanfaat. Jumpa kembali di video selanjutnya dengan topik yang berbeda. Sampai jumpa.